Selamat petang saudara, selamat berjumpa dan bergabung dalam dialog aktual TVRI yang senantiasa mengupas tentang informasi yang sedang aktual, yang sedang dihadapi, baik dari faktor dalam negeri maupun juga luar negeri yang berhubungan langsung dengan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu mengupas hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Hubungan antara kedua negara ini sudah berjalan cukup jauh dan seperti juga hubungan antara dua negara manapun telah mengalami pasang dan juga masa surutnya. Namun Indonesia dan Amerika Serikat saat ini sedang mencapai hubungan dalam titik yang sangat tinggi. Bahkan beberapa pakar ataupun pengamat menyatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Indonesia sedang mencapai puncaknya. Namun kita berharap ini bukan puncaknya, karena setelah puncaknya pasti suatu hubungan akan menurun. Tapi kita berharap bahwa hubungan Amerika dan juga Indonesia akan terus meningkat di waktu yang ke depan. Kita juga mengetahui Presiden Amerika Serikat Barack Obama di akhir tahun lalu telah berkunjung ke Indonesia dan menyatakan betapa pentingnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan menginginkan Amerika menjadi partner nomor satu Indonesia terutama dalam bidang perdagangan. Dan untuk mengupas hal ini telah hadir dua orang narasumber di Studio 6 TVRI bersama saya, yaitu Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Doni. Terima kasih atas kehadiran Ibu di sela kesibukan Ibu yang begitu banyak. Dan juga Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, His Excellency Scott Marcier. Excellency, thank you so much for your time. Selamat sore. Selamat sore. How do you do? Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. So, Excellency, as I mentioned before in my opening, is that our relationship, the bilateral relationship between Indonesia and the United States is now escalating. And as President Obama mentioned during his state visit to Jakarta last year, he said that he's eager, wanting the United States to be the #1 partner to Indonesia. Why? Well, a couple of reasons. One, Indonesia is a big and important country. And it's really important for the world and for the United States that Indonesia continue to do well. Second, we are the second and third largest democracies in the world. And between the two of us working together, we feel like there's a lot that we can do to address regional and global problems. And that's why the President's trying to make us the closest partners. Pertanyaan berikut saya adalah ke Ibu Retno. Ibu Retno, Pak Dubes tadi sudah menyatakan bahwa banyak kesamaan antara Indonesia dan Amerika, terutama pentingnya negara besar seperti Indonesia terhadap Amerika Serikat, dan juga bahwa Indonesia dan Amerika adalah tiga besar demokrasi di dunia. Tanggapan Ibu bagaimana, Bu? Saya kira menarik sekali kita mencermati hubungan antara Indonesia dengan Amerika saat ini. Beberapa faktor sudah disampaikan oleh Duta Besar Amerika untuk Indonesia mengenai kesamaan bahwa kita men-share value yang sama mengenai demokrasi, human right, good governance, dan sebagainya. Jadi banyak sekali value yang di-share secara bersama antara Indonesia dan Amerika. Kemudian dari aspek jumlah manusia yang dimiliki oleh Amerika dan Indonesia. Kita bicara mengenai total misalnya penduduk Indonesia dan Amerika 240 plus 300 juta. Berarti sudah hampir 700 juta orang dengan purchasing power yang cukup lumayan. Sehingga itu juga membuahkan satu potensi untuk dikembangkan di perdagangan dan investasi. Nah, yang menarik adalah bahwa saat ini masa yang sangat menarik bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral. Kenapa? Karena di satu titik Amerika ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika sekarang berubah atau berbeda dengan Amerika sebelumnya. Oleh karena itu pada saat Presiden Obama mulai memulai administrasinya setelah terpilih menjadi presiden misalnya, beliau mengatakan bahwa antara lain bahwa Amerika bukan merupakan musuh dari orang Islam, bukan musuh dari Muslim. Dan juga yang kedua adalah Presiden Obama beserta administrasinya ingin menekankan, mengutamakan adanya pendekatan multilateralism. Nah, prinsip-prinsip ini adalah sangat cocok dengan prinsip yang akan dianut oleh Indonesia.
dan juga kita ingin menggunakan kesempatan Presiden Obama berada di puncak administrasi Amerika untuk meningkatkan hubungan baik dengan Indonesia, karena seperti kita ketahui semuanya bahwa Presiden Obama pernah tinggal di Indonesia pada masa kecilnya selama 4,5 tahun, yang tentunya memberikan warna yang berbeda atau additional flavor di dalam hubungan bilateral itu sendiri. Jadi all in all, singkat kata, bahwa dari semua aspek menunjukkan satu momentum yang sangat baik bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral. If you don't mind, I just add to that Ibu Retno is exactly right that we're using the fact that President Obama lived here and is very interested in Indonesia. Of course, President Yudhoyono also studied in the United States and spent some time there. But we're using that to create momentum. Yeah. But I think our shared goal is to try to build a relationship that doesn't depend just on who the president is, but is one that's strongly supported by both the American and the Indonesian people. But Bu Retno just mentioned how important the role of President Obama is, just not to mention only because of his childhood that he spent in Indonesia, and most of the Indonesian people were thrilled to welcome President Obama during his visit last year. It shows in the media and on. But how's about President Yudhoyono's role in this matter? Well, you know, in the United States we have an expression that it takes two to tango. I don't know exactly how you translate that into Indonesian, but I mean this is meant to be a partnership, an equal partnership, with both countries working, sometimes Indonesia taking the lead on issues, sometimes the United States taking the lead on issues. And as President Obama said when he was here, we've been very pleased to be able to work with a leader like President Yudhoyono, who has contributed a lot to this relationship. Ya, Bu Retno, Presiden kita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semenjak menjabat sebagai presiden, ini juga memang banyak membawa perubahan, terutama di fundamental kenegaraan, dan seperti Pak Dubes juga menyatakan bahwa ini juga berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, walaupun ini tidak bergantung dengan siapa yang menjadi presiden, tetapi juga dari sisi fundamental itu sendiri. Presiden Yudhoyono sangat berkontribusi dalam kestabilan politik dan juga nilai-nilai demokrasi di dalam negeri. Bagaimana, Bu? Saya kira saya setuju sekali bahwa hubungan baik yang tercapai selama ini antara Indonesia dan Amerika tidak boleh tergantung siapapun presidennya. Tugas kita adalah menggunakan momentum ini, call it golden momentum, untuk meletakkan dasar-dasar hubungan yang lebih baik. Karena kalau kita bicara mengenai masa kepresidenan Presiden Obama, 4 tahun, maksimum 8 tahun. Kalau kita hanya tergantung bahwa, dan kita yakini bahwa hanya karena faktor Presiden Obama tinggal di Indonesia 4 tahun kemudian semuanya menjadi bagus, saya kira ini sangat berbahaya juga. Karena pertanyaan berikutnya adalah, what about after 8 years, for example? What about after 4 years? Dan selain itu Presiden Yudhoyono justru bahkan tinggal sampai 2014. Ya, exactly. Sehingga kita gunakan waktu yang ada untuk meletakkan dasar-dasar hubungan yang kuat, sehingga siapapun yang akan menjadi presiden nanti, hubungan kita sudah akan tetap kuat. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seperti yang Pak Doni tadi sampaikan, ada satu persamaan atau satu perubahan atau perkembangan yang kebetulan sama terjadi antara Indonesia dan Amerika. Indonesia setelah krisis 97 yang harganya sangat mahal baik secara politik maupun ekonomi, kita sekarang bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah negara yang cukup stabil, baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi misalnya, kita merupakan negara yang tumbuh ekonominya paling tinggi di antara negara G20. Dan juga secara politik kita relatif stabil. Jadi, in short, perkembangan yang terjadi di Indonesia juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pendekatan atau terhadap lebih baiknya hubungan kita dengan Amerika. Karena pada saat yang sama, Amerika juga mengalami suatu perubahan yang sangat positif dan mendekati kita, melihat kita sebagai partner yang equal.